Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Maria Ulfa dengan NIM 203171913. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi S1 Pendidikan Matematika ITSNU Pasuruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi matematika di kelas 11 SMA, yaitu program linier. Nah, sekarang kita cari tahu, apa sih program linier ini? Nah, di sini, bentar ya. Nah, program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum bisa berarti maksimum atau juga minimum, diperoleh dari suatu nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Nah, contohnya seorang petani memiliki lahan sawah. Nah, petani ini berkemungkinan dia bisa menghasilkan hasil panen yang banyak atau maksimum, tapi juga bisa mendapatkan hasil panen yang sedikit atau minimum. Nah, hasil ini merupakan nilai optimum yang berarti bisa maksimum atau minimum. Oke, lebih jelasnya di sini program linier ini membahas mengenai yang pertama, sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yang kedua, model matematika, dan yang ketiga, nilai optimum fungsi objektif. Nah, sekarang kita mengingat kembali mengenai pertidaksamaan linier. Nah, tanda pertidaksamaan apa saja? Yaitu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Contoh, bentuk umumnya AX plus BY lebih besar dari Y. AX plus BY lebih besar sama dengan Y. Nah, ini merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bisa dilihat tandanya di sini. Nah, ini sudah menjadi tanda bahwa bentuk ini merupakan bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh, berikut merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, bukan, karena X plus 3Y sama dengan 5. Ini merupakan persamaan. Yang kedua, merupakan pertidaksamaan karena memiliki tanda lebih dari sama dengan. Yang ketiga, yaitu pertidaksamaan karena memiliki tanda kurang dari sama dengan. Dan yang terakhir, masih pertidaksamaan linier dua variabel. Oh iya, ini bentuk umumnya. Yang plus ini bisa berarti plus dan juga bisa berarti min atau negatif. Jadi, ini tidak harus positif, namun negatif juga bisa. Nah, kayak ini. 2X min 3Y lebih besar sama dengan 6. Nah, tandanya kan ini negatif. Nah, ini masih diartikan menjadi pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, bukan hanya positif, tapi juga masih bernilai negatif. Oke, selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan titik uji. Yang ketiga, menentukan arsiran. Dan yang keempat, menentukan himpunan penyelesaian. Nah, langsung kita ke contoh. Nah, ini masih daerahnya ya. Nah, kalau kita menemukan, ini kan pertidaksamaan linier. X lebih besar sama dengan 0. Berarti daerahnya di sebelah sini. Di sebelah sini, kanan. Nah, jika Y lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya di atas garis. Ya, di atas garis. Kan ini bernilai positif. Kalau X kurang dari sama dengan 0, berarti X-nya kan benda negatif. Berarti di sebelah kirinya garis Y. Kalau Y kurang dari sama dengan 0, kan Y-nya berarti negatif. Berarti daerahnya di bawah garis X. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian 2X plus 4Y
kurang dari sama dengan 8. Yang pertama kita menentukan titik potong. Nah, cara menentukan titik potong mencari nilai Y. Yang pertama mencari nilai Y, ini kita ganti nilai X menjadi 0. Nah, di sini kita tulis 0, kita ganti dengan 0, lalu berarti kan X-nya 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 8. Berarti 0 tambah 4Y sama dengan 8, berarti 4Y sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 8 bagi 4, dan Y sama dengan 2. Kita tulis di sini, Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari nilai X. Sama caranya, yaitu dengan memisalkan Y-nya dengan 0. Yang tadi kan kita misalkan X, dan sekarang kita misalkan Y-nya yang 0. Nah, kita sudah misalkan 0. Jika 4 dikali 0, 0. Berarti 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2, berarti X-nya sama dengan 4. Di sini kita tulis 4. Berarti titik potongnya yaitu berada di 0,2 dan titik 4,0. Nah, sudah ketemu seperti ini, kita gambar di 0,2 dan 4,0. Nah, jika nih, catatan penting, jika tanda ketaksamaan berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya itu penuh. Nah, tapi jika ketaksamaan berupa tandanya itu berupa kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatas digambar garis putus. Nah, di sini kan kita lihat tadi kurang dari sama dengan, berarti garisnya itu penuh. Nah, seperti ini, penuh. Di sini merupakan garis dari 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya kita menentukan titik uji. Nah, ujinya ini sembarang bilangan apapun, tapi yang paling mudah kita uji dengan titik 0. Nah, jika kita uji dengan titik 0, berarti ini 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 kurang dari sama dengan 8. Maka 0 kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya kita menentukan arsiran. Nah, di sini perlu kalian garis bawahi, jika pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah yang diuji merupakan daerah penyelesaian. Namun, jika pertidaksamaan bernilai salah, maka daerah yang diuji bukan merupakan DP atau daerah penyelesaian. Nah, di sini kita uji tadi 0,0 kurang dari sama dengan 8. Ini kan benar. 0 kurang dari sama dengan 8. Nah, ini kan berarti bernilai benar. Maka daerah yang kita uji merupakan daerah penyelesaian. Yang kita ujikan di sini 0,0. Berarti daerah penyelesaiannya di bawah garis. Nah, seperti ini. Tapi jika kalian uji dengan titik semisal ini ya, di atasnya itu ada 3,5. Ternyata salah. Ketika kita uji ini salah, maka maka ini bukan merupakan DP-nya. Yang mana DP-nya? Yang bukan kita uji. Ya, sampai situ paham ya. Nah, ini sudah paham yang tadi. Ini contoh yang garisnya putuskan, ini kan lebih dari 8. Nah, ini contoh yang garis putus. Nah, ini kan kita uji, ini kan lebih dari sama dengan, yang tadi kan kurang dari sama dengan. Nah, setelah diuji dengan titik 0,0, di sini kan 0,0, ini salah. Berarti di sini bukan merupakan DP-nya. DP-nya yang di atasnya garis. Gitu. Contoh, yang ini yang ada 4 pertidaksamaan. Nah, di sini ada 4 pertidaksamaan, yaitu yang pertama X plus Y kurang dari sama dengan 4, lalu 6X plus 8Y kurang dari sama dengan 24, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita menentukan titik potong sama
seperti yang tadi ya. Ini langsung saya cari cepat. Kan jika X-nya ini 0, maka Y-nya 4. Jika Y-nya 0, maka X-nya 4. Sekarang pertidaksamaan kedua yaitu 6X plus 8Y. Nah, ini bisa ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya ini 3. Kan 24 dibagi 8. Jika Y-nya 0, maka X-nya ini 4. Karena 24 bagi 6 sama dengan 4. Nah, ketemu titiknya. Nah, titiknya yang pertama 0,4 dan 4,0. Di sini sama yang kedua 0,3 sama 4,0. Yang 0,4 sama 4,0 ini tandanya kurang dari sama dengan, berarti garisnya lurus, penuh ya. Yang kedua, yang 6X plus 8Y ini juga penuh ya. Nah, seperti ini. Lalu kita titik uji. Kita menentukan titik uji yang X plus Y kurang dari sama dengan 4. Pertidaksamaan pertama kita uji dulu dengan titik 0. Nah, ternyata 0 kurang dari sama dengan 4 itu betul. Yang kedua, 0 kurang dari sama dengan 24 itu benar. Berarti daerahnya itu di bawah ya, yang mendekati 0. Karena daerahnya kan yang diuji kan 0 di sini. Berarti daerahnya di sini ya. Karena benar, nah seperti ini. Nah, di sini kan X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jika X-nya lebih dari sama dengan 0 tadi ya, yang persamaan daerahnya tadi, ini kan berarti daerahnya yang termasuk daerah itu di sebelah kirinya garis Y, berarti di sini. Yang kedua, Y lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya di sebelah atas. Nah, seperti ini. Nah, kita cari yang terkena semua arsiran. Nah, yang terkena semua arsiran ini, yang kedip-kedip ini ya. Berarti DP-nya yang ini. DP-nya yang ini. Yang terkena semua arsiran. Nah, itu HP atau DP ya. Selanjutnya yaitu model matematika. Model matematika adalah suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, ataupun fungsi. Jadi, model matematika ini kan ada soal, nanti itu ada soal kayak masalah kontekstual. Nah, soalnya itu bisa berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, di sini kan kita membahas mengenai pertidaksamaan. Berarti, model matematika ini penerjemahan atau kita ubah dari masalah sehari-hari menjadi ke bentuk matematika. Nah, dan model matematika ini yang baik hanya memuat bagian-bagian yang penting dan diperlukan. Langkah-langkahnya yang pertama harus kita tentukan dulu yang menjadi X dan menjadi Y. Yang kedua, kita membuat tabel. Yang ketiga, kita menentukan yang menjadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, ini kan yang model matematika yang merupakan pertidaksamaan ya. Kita contohkan yang pertidaksamaan karena kita belajar mengenai pertidaksamaan. Contohnya di sini, seorang pemborong akan membangun rumah di atas luas tanah 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe rumah, yaitu RS dan RSS. Luas tanah tipe RS itu 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS yaitu 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang dan sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia 450 orang rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk 1 unit rumah tipe RS dan 750.000 untuk 1 unit rumah tipe RSS. Nah, di sini kita buat model matematika ya. Yang pertama, kita tentukan dulu yang menjadi X dan menjadi Y. Nah, kita tentukan yang menjadi X adalah rumah tipe RS dan yang menjadi Y adalah rumah tipe RSS.
Nah, sekarang kita membuat tabel. Di sini seperti ini. Di sini kita tulis rumah tipe RS atau X dan rumah tipe RSS atau Y. Tadi kan yang diketahui ada luas, tukang, sama harga ya. Nah, sekarang kita tulis rumah tipe RS-nya ini luasnya berapa? Nah, ditulis di sini. Rumah tipe RSS 80, sedangkan persediaan tanah berapa? Luas tanahnya 10.000 meter persegi. Yang kedua, persediaan tukang untuk rumah tipe RS itu 5 orang dan RSS itu 3 orang. Dengan tenaga kerja yang tersedia 450 orang. Jika dijual, harganya itu keuntungan ini ya, mohon maaf ini keliru. Keuntungannya itu 1 juta untuk 1 unit RS, keuntungan dari satu rumah. Kalau tipe yang RSS itu 750.000 per unit. Nah, setelah itu kita menentukan yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Nah, ini disclaimer ya, yang ini kalau ada soal model matematika, ini pasti bernilai lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan ya. Jadi nggak ada kurang dari atau lebih dari. Jarang. Nah, sekarang kita tulis 100 meter persegi ditambah 80 meter persegi. Sama dengan, ini kan 10.000 meter persegi. Tadi soalnya di situ tersedia ya. Soalnya di situ itu tersedia. Berarti kita pakai, kalau tersedia itu kan tidak boleh lebih dari ya. Kalau tersedia. Berarti kita pakai kurang dari. Seandainya contoh, kalau itu merupakan lebih dari sama dengan. Contohnya itu kayak paling sedikit. Seandainya ibu mau memasak kue dengan dengan gula paling sedikit itu 100 gram atau paling sekecil-kecilnya itu 100 gram. Itu kita bisa menggunakan lebih dari sama dengan. Nah, di sini kan tersedia. Kalau tersedia kan jika lebih dari persediaan kan nggak ada persediaannya. Jadi kita pakai yang kurang dari sama dengan. Yang kedua juga kita pakai yang kurang dari sama dengan. Nah, untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak mungkin sebuah tipe rumah itu bernilai negatif. Contoh lain, tidak mungkin harga itu bernilai negatif. Tidak mungkin jumlah tukang itu bernilai negatif, tidak mungkin. Jadi, pasti X dan Y-nya yang bawah itu lebih dari sama dengan 0. Dengan labanya 1 juta X plus 750.000 Y. Nah, ini sudah nilai matematika. Sekarang kita belajar nilai optimum bentuk objektif. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ubah soalnya ke dalam bahasa matematika tadi ya, ke dalam model matematika. Dan fungsi objektif AX plus BY yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan. Yang kedua, kita gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Dan yang ketiga, kita menentukan titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaian, kemudian menentukan nilai optimumnya. Langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh, seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya, di garis bawah ya, sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Dan pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Nah, petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Harga satu bungkus pupuk 1 yaitu 17.500, sedangkan harga satu bungkus pupuk 2 yaitu 14.500 per bungkus.
tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Yang pertama kita modelkan dulu ke bentuk matematika. Nah, misalkan pupuk 1 itu X dan pupuk 2 itu Y. Kita buat tabel. Nah, di sini kan yang tercantum itu ada nilai berat fosfor sama nitrogen serta harga per bungkus dari pupuk 1 dan pupuk 2. Nah, kita tulis di sini. Fosfornya dari pupuk 1 berapa? 30. Pupuk 2 20, sedangkan persediaannya adalah 600. Bukan persediaan ini ya, kayak tadi loh, sekurang-kurangnya. Nitrogennya ada 30, pupuknya ada 40, dan persediaan nitrogen ada 720, sedangkan harga pupuk 1 17.500 dan pupuk 2 14.500. Nah, sekarang kita modelkan. Berarti 30X plus 20Y ini tandanya lebih dari sama dengan. Kenapa? Karena di sini tertera mengandung sekurang-kurangnya, berarti paling sedikit harus mengandung 600 gram fosfor. Jadi jika lebih dari 600 itu diperbolehkan. Nah, kita pakai lebih dari sama dengan. X sama Y-nya juga lebih dari sama dengan. Ini disederhanakan ya, ini sama-sama dibagi 10, jadi 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 60. X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena tidak mungkin satu bungkus pupuk itu bernilai negatif. 2 bungkus, berapa bungkus? Pokoknya nggak mungkin positif. Nggak mungkin negatif ya. Nah, sedangkan Z minimumnya ini yang dikeluarkan petani itu 17.500X plus 14.500Y. Oke, sekarang kita tentukan titiknya. Kita sudah ketahui pertidaksamaannya ada 4. Sekarang kita tentukan titiknya. Sama seperti yang tadi, kita misalkan X dan Y 0. Nah, ini bisa dilihat. Jika X-nya 0, maka Y-nya 30 karena 60 bagi 2 adalah 30. Jika Y-nya 0, maka X-nya 20. X sama dengan 60 bagi 3. Nah, titiknya ketemu 0,30 dan 20,0. Selanjutnya, pertidaksamaan kedua sama. Titiknya ketemu 0,18 dan 24,0. Kita gambar. Ada di titik 0,30 sama 20,0. Garisnya ini kan lebih dari sama dengan, berarti penuh. Selanjutnya 0,18 sama 24,0 ini juga penuh. Nah, di sini karena jika kita uji, ini kan sudah ya. Seandainya kita uji dengan 0, jika kita uji dengan 0 di persamaan pertama yang ini, X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan 0 tambah 0, 0, 0 lebih dari sama dengan 60. Berarti kan salah. Yang kita uji di sini. Berarti daerahnya di sebelah atas. Nah, yang kedua juga sama. Jika kita uji dengan 0 itu salah. Berarti kita daerahnya itu di atas garis. Atau yang menjauhi 0. Ya. Sekarang kita cari titik di sini loh, Rek. Di sini loh. Di sini. Ini kan ada perpotongan antara dua garis. Dicari dengan menggunakan persamaan. Kita pakai cara metode campuran ya. Pakai metode campuran. Ini kan sudah sama. X-nya 3X sama 3X langsung kita coret. Nah, di sini sudah ketemu min 2Y sama dengan min 12. Ini sama dengan 6. Setelah ketemu Y-nya 6, kita pakai cara substitusi. Nah, X-nya ketemu 16. Nah, di sini kita tulis 16,6. Oke, karena di sini X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerahnya di sebelah kiri garis dan sebelah atas garis. Nah, ini daerah di sini ya, di sini, sama di sini. Nah, ini sudah saya tentukan bahwa daerahnya ini. Pokoknya garis ini loh. Antara 0,30, 16,6 dan 24,0 ke atas. Ini garis daerahnya nih ke atas terus ini, enggak ini tok, Rek. Ke atas terus. Nah,
Setelah itu kita cari Z minimum atau biaya minimum yang harus dikeluarkan petani. Nah, kita kan sudah ada ini 17.500 plus 14.500 Y. Kita masukkan aja yang terkena arsiran, semua arsiran kan ada 3, 0,30, 16,6 dan 24,0. Nah, maksudnya itu kan ini kan terkena arsirannya ini, terkena arsiran yang biru, yang merah, terus kena apa ini tadi? Kena yang ini kan di sini, kena yang ini juga di atas. Nah, yang kena semua itu kita uji. Yang ini sama ini. Pertama 0,30 dulu. Kita uji. Yang kedua 16,6 dan 0, maaf ya ini 24,0 seharusnya. Mohon maaf ya ini yang C ini yang ini salah. Tapi jawabannya benar ini. Kan yang dicarikan minimum. Berarti jawabannya adalah yang ini. 367.000 yang paling minimum di antara semuanya. Dan ketiganya yang ini. Yang paling minimum. Yang ini. Berarti jawabannya tentukan biaya minimum yang dikeluarkan petani tersebut. Jawabannya adalah 367.000. Nah, sudah ya. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah memilih channel ini untuk. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.